Kalau lu merasa konten ini menjadi asupan gizi lu dan penyegar lu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, Bor. Oke, Bor, balik lagi bersama saya Steve Dul Austin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas film yang ada hubungannya dengan Hannibal. Film ini berjudul Hannibal Rising tahun 2007. Di film ini akan berkisah bagaimana masa kecil Hannibal dan pembentukan karakter psikopat yang terjadi pada Hannibal. Menurut saya yang paling ngeri dalam sosok Hannibal bukan kesadisannya, Bor, tapi kecerdasannya, Bor. Udah sadis, dingin, cerdas lagi, bagoy gak tuh? 11-12 lah sama si Ted Bundy di film Extremely Wicked, tapi masih cerdas si Hannibal sih. Ya udah, tanpa panjang lebar lagi, hayu urang langsung ke filmnya, Bor. Film ini berlatar belakang pada tahun 1944, di mana Perang Kedua masih berlangsung dan Mang Ade Londok belum seviral ini. Lalu kita akan diperlihatkan dua orang anak yang sedang bermain di pinggir danau. Mereka adalah Hannibal Lecter dan adik perempuannya bernama Misca Lecter. Sedikit info, kedua anak ini merupakan keturunan dari keluarga Hannibal the Green, ialah keluarga bangsawan yang pertama kali membangun istana kerajaan Lecter. Tapi sayangnya mereka harus meninggalkan istananya dikarenakan operasi Barbarossa yang merupakan sebuah invasi dari Hitler pada Uni Soviet. Untuk menghindari ancaman sebagai perang korban, Kon Lecter atau ayah Hannibal membawa kedua anaknya melarikan diri ke sebuah pondok berburu di hutan. Tujuannya untuk menghindari pasukan Jerman yang mulai maju mendekati istana Lecter. Singkat cerita, setelah perang selama 3 tahun, akhirnya Nazi dapat diusir keluar dari negara itu dan dikuasai oleh Uni Soviet. Walaupun sudah diusir, para Nazi ini masih ada yang berkeliaran. Lalu terlihat sebuah tank dari Rusia berhenti di depan pondok milik keluarga Lecter. Ternyata mereka hanya meminta air dari sumur pondok tersebut. Akan tetapi, para tentara itu menyuruh semua orang yang tinggal di pondok untuk keluar kecuali anak kecil. Tiba-tiba, sebuah pesawat tempur yang diduga milik Nazi menyerang tank tersebut. Akhirnya terjadilah baku tembak. Akibat saling baku tembak antara tank dan pesawat, akhirnya pesawat milik Nazi terjatuh tepat mengenai tank milik tentara Rusia dan menyebabkan sebuah ledakan besar di sana. Secara otomatis semua orang yang berada di luar pun mati, kecuali Hannibal dan Misca, dikarenakan mereka berdua tetap berada di dalam rumah. Ketika malam hari, salju mulai turun. Di sana terlihat beberapa ajak yang sedang berkumpul untuk memakan daging dari orang tua Hannibal dan para tentara yang tewas akibat ledakan tadi. Tak selang berapa lama, muncullah sebuah mobil. Dan mereka adalah 5 tentara Austropen yang dipimpin oleh seorang desertir Nazi yang bernama Brownis Green. Lalu kelima orang itu memasuki pondok tersebut dan mereka merebut seluruh makanan yang ada dalam pondok itu. Namun sayangnya makanan dalam pondok milik Lecter tak mencukupi untuk semua orang. Selain itu, mereka juga sudah tidak dapat leluasa untuk pergi dari tempat itu, dikarenakan tempat itu sudah dikuasai oleh Uni Soviet. Ketika mereka sudah kelaparan dan tidak memiliki persediaan makanan, kemudian Grutas meyakinkan bawahannya untuk memakan salah satu dari kedua anak tersebut. Lalu ia berkata, "Anda makan atau kita modar kelaparan, anjing?" Dan terpilihlah adik Hannibal, Misca Lecter, untuk menjadi makanannya. Alasan mereka memilih Misca sebagai makanan karena hanya Misca saja yang tengah mengidap sebuah penyakit radang paru-paru. Jadi mereka berpikir bahwa penyakit tersebut dapat merenggut nyawanya. Kemudian Misca dibawa keluar dari pondok itu untuk dibunuh dan dipotong-potong. Setelah itu, tubuh Misca dimasak menggunakan sebuah ember dari besi. Ketika mereka sedang memakan daging Misca,
tiba-tiba sebuah serangan besar menghancurkan pondok tersebut. Serangan itu membuat salah satu dari tentara itu tewas. Namun Hannibal bisa selamat dari reruntuhan pondok itu. Kemudian Hannibal berjalan keluar dan bertemu para tentara Uni Soviet, yang akhirnya mereka menolong Hannibal. Scene berganti 8 tahun setelah kejadian tersebut. Kini Hannibal berada di Istana Lecter yang sekarang telah menjadi sebuah panti asuhan Uni Soviet. Di panti asuhan itu dikhususkan untuk menampung anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Kejadian pada adiknya dulu nampaknya telah membuat sebuah luka pada psikologi Hannibal. Selama dirinya di panti asuhan tersebut, ia tak pernah sekalipun berbicara, dan bahkan dirinya selalu menyerang balik setiap anak yang mencoba mengganggunya. Ketika akan tidur, Hannibal selalu memimpikan kejadian masa lalunya. Dan hal itu membuat resah kepada orang-orang di sana. Hingga seseorang petugas yang pernah Hannibal lukai menyeretnya dari tempat tidur dan mengurungnya di sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut memiliki pintu keluar lain. Lalu Hannibal pergi dari ruangan tersebut. Kemudian dirinya masuk ke sebuah ruangan milik ayahnya dulu. Hannibal membuka laci dari sebuah lemari dan ditemukanlah tumpukan surat serta sebuah foto milik paman dan bibinya. Dan dalam foto tersebut ada sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa pamannya Hannibal tinggal di negara Paris. Mengetahui dirinya memiliki kerabat, lalu Hannibal pun mencoba untuk kabur dari panti asuhan tersebut. Tujuannya untuk menemui paman dan bibinya yang tinggal di Perancis. Tapi untuk sampai di sana bukanlah hal yang mudah. Dirinya harus melewati beberapa negara yang mungkin memiliki penjagaan ketat. Tapi berkat kecerdasan Hannibal, dirinya berhasil melewati setiap perbatasan negara. Singkat cerita, sampailah dirinya ke rumah pamannya. Di rumah pamannya, Hannibal hanya bertemu dengan bibinya yang bernama Lady Murasaki. Ia adalah seorang wanita keturunan Jepang. Dia sendiri memiliki latar belakang yang menyedihkan, di mana keluarganya tewas saat terjadi pengaboman di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah saling mengobrol, Murasaki mengatakan kepadanya bahwa pamannya telah tewas 1 tahun yang lalu. Oke, jadi meren sekarang teh si Murasaki teh janda. Udah janda, cantik, belum punya anak, kaya lagi. Wow. Oke, lanjut. Murasaki yang merasakan hal yang sama memutuskan untuk membiarkan Hannibal tinggal bersamanya. Lagi pula Hannibal kan adalah satu-satunya mahram atau kerabat yang dirinya miliki sekarang, begitupun sebaliknya. Jadi kan tetap aman tinggal bersama tanpa ada damage bacotan dari para cungur tetangga gitu. Tetapi tinggalnya Hannibal bersama Murasaki tidak membuatnya lupa pada masa lalunya. Bahkan terus-terusan teringat masa lalunya yang kelam itu. Hampir setiap malam Hannibal selalu bermimpi saat adiknya dibunuh. Murasaki sebenarnya sudah mengetahui keadaan Hannibal yang pendiam dengan menyimpan segala macam perasaan pada hatinya. Untuk mengisi hari dan untuk mendekatkan diri dengan Hannibal, ia pun mencoba memperkenalkan beberapa budaya Jepang yang dibawa ke rumah pamannya tersebut. Misalnya saja ritual membersihkan pedang samurai peninggalan leluhurnya, dan bahkan melatihnya bela diri seperti bermain katana. Again. Good. Scene berlalu ketika Murasaki dan Hannibal pergi ke pasar. Tiba-tiba, ada seorang pedagang daging di pasar tersebut menghina dan melecehkan bibinya. Sontak perilaku kurang ajar dari penjual daging tersebut terhadap Murasaki membuat Hannibal marah. Ia pun langsung menghajar penjual daging tersebut. Kemudian di saat bersamaan Bapak Satpam pasar datang untuk memisahkan mereka. Ketika Hannibal berada di rumah, dirinya masih memikirkan tindakan kurang ajar dari penjual daging itu kepada bibinya. Berdasarkan hal tersebut, Hannibal meminjam samurai milik keluarga Murasaki. Setelah mengambil beberapa perlengkapan tersebut, lalu dirinya menuju ke sebuah danau, di mana si penjual daging tersebut tengah memancing di sana. Penjual daging tersebut yang tengah berada di tengah danau
mendengar suara permainan gitar dari seseorang. Lalu dirinya menepi dan melihat siapa yang bermain gitar di sana. Dan itu adalah Hannibal. Setelah mereka saling berhadapan, Hannibal mengatakan sesuatu kepada pria itu. Dirinya mengatakan bahwa kau berhutang maaf pada seorang wanita. Tetapi reaksi dari pria tersebut justru malah semakin merendahkan Murasaki. Tanpa ancang-ancang dan tidak ngawahan dulu, Hannibal langsung mengayunkan pedang yang dibawanya. Setelah membuat pria tersungkur, Hannibal menunjukkan sebuah lukisan kepada pria itu, di mana lukisan tersebut adalah lukisan kepalanya. Setelah menunjukkan lukisannya, tanpa ragu Hannibal memenggal kepala pria tersebut. Sesampainya di rumah, Hannibal meminta pada seorang koki di rumah Murasaki untuk memasakkan sebuah ikan yang mana ikan tersebut adalah hasil pancingan dari penjual daging itu. Singkat cerita, ketika malam hari, Murasaki terbangun dari tidurnya. Dirinya terbangun karena mendengar suara berisik. Penasaran dengan suara tersebut, lalu ia mengikuti sumber suara itu. Ketika berjalan, dirinya sangat terkejut saat melihat sebuah kepala. Dan kepala tersebut tak asing lagi baginya. Itu adalah sebuah kepala dari orang yang pernah melecehkan dirinya. Kemudian muncullah Hannibal dari belakang dan menyapa Murasaki. Lalu Murasaki berkata, "Kau tak perlu melakukan hal ini untukku." Tiba-tiba dari arah luar datanglah seorang detektif bernama Popil ke rumah Murasaki. Rupanya si detektif juga tengah menyelidiki kasus kematian dari si penjual daging yang diketahui bernama Paul Mamun. Ia pergi ke rumah Murasaki untuk bertemu Hannibal. Karena Hannibal pernah terlibat sebuah perkelahian dengan si korban, hal itulah yang membuat detektif Popil curiga kepadanya. Do you have any guilty knowledge of the death? It's vanilla. It reacts to nothing.